Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Baji Brownies. Nah, kali ini saya akan berbagi resep marble coco cheese. Caranya sangat gampang dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Sangat cocok untuk ide jualan di rumah ataupun sajian keluarga. Resep ini anti gagal, hasilnya moist, tanpa kulit, rasanya pun sangat enak. Coklatnya berasa perpaduan dari cream cheese yang creamy. Untuk resepnya silahkan disimak ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment agar saya tetap semangat untuk berbagi resep untuk ide jualan ataupun sajian keluarga di rumah. Untuk resepnya ada gula, kuning telur, putih telur, margarin, tepung terigu, coklat bubuk, maizena, susu bubuk, DCC, ada minyak sayur, cream cheese, maizena. Kemudian pertama-tama kita lelehkan, kita tim DCC. Setelah meleleh kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita kocok putih telur terlebih dahulu. Untuk gulanya saya bagi dua. Saya masukkan di dalam margarin, sisanya dikocok bersama dengan putih telur. Nah, sebelumnya kita tambahkan dengan cream of tartar setengah sendok teh, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang. Sambil kita kocok, kita masukkan sisa gula tadi secara bertahap. Kita kocok sampai soft peak. Keberhasilan membuat merang ataupun kocokan putih telur ini, yang perlu diperhatikan adalah wadah yang kita gunakan harus betul-betul bersih, tanpa lemak, ataupun harus kering ya, atau tidak basah. Jadi sebaiknya gunakan wadah berbahan stainless steel seperti ini. Kemudian ini kita kocok sampai betul-betul mengembang, putih pucat ya, kaku atau sampai soft peak. Kurang lebih 5 menitan kita kocok saja. Setelah betul-betul mengembang atau soft peak, jadi cirinya itu pada saat kita balik dia tidak akan tumpah. Jadi jangan khawatir apakah kocokan putih telur ini akan meleleh atau tidak. Yang penting telur yang kita gunakan atau putih telurnya betul-betul masih baru atau masih fresh. Nah, selanjutnya ini kita kocok margarin bersama sisa gula tadi. Ini kita kocok kurang lebih 7-10 menitan dengan kecepatan paling tinggi. Pastikan sampai betul-betul mengembang putih pucat. Jadi yang saya gunakan ini margarin. Kalau misalnya mau di mix dengan butter juga boleh, setengah atau 50-50 juga boleh ya. Jadi kalau ini adalah versi ekonomi yang saya buat, ini full margarin dan hasilnya tetap enak, tetap moist ya. Kita kocok sampai betul-betul mengembang. Jangan lupa kita sisiri bagian pinggirannya agar margarinnya dapat terkocok secara keseluruhan, tidak ada sisa margarin yang tidak terkocok. Setelah betul-betul mengembang putih pucat seperti ini kurang lebih 7-10 menitan, kita masukkan kuning telur. Ini kita masukkan satu persatu kuning telurnya. Jadi jumlah kuning telur yang saya gunakan 8 butir kuning telur. Kita masukkan secara bertahap. Jadi tips untuk agar kuning telur tetap fresh, sebaiknya kuning telur yang sudah dipisahkan itu kita tutup agar bagian permukaannya tidak kering, karena biasanya kalau kita mengocok putih telur terlebih dahulu itu kan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menitan. Jadi kemungkinan kuning telurnya bisa kering. Jadi sebaiknya kita tutup atau boleh ditambahkan dengan susu cair
Setelah itu kita masukkan coklat tim DCC yang tadi kita lelehkan. Kita kocok lagi secara perlahan. Ini asal tercampur saja dengan kecepatan paling rendah. Ini asal rata saja. Jadi kalau mau ditambahkan lagi dengan DCC-nya boleh ya. Untuk resep lengkapnya ada di deskripsi. Nah, ini kita masukkan bahan kering. Sebelumnya saya masukkan maizena dengan susu bubuk, kemudian tepung terigu dan coklat bubuk. Jangan lupa kita ayak terlebih dahulu. Kemudian kita kocok kembali dengan kecepatan paling rendah saja asal merata seperti ini. Nah, setelah merata seperti ini, kita aduk kembali menggunakan spatula. Saya menggunakan spatula ukuran jumbo. Ini untuk memudahkan pada saat proses pengadukan bahan. Oh ya, ini sebelumnya saya lupa memasukkan vanila cair. Jadi ini opsional saja, boleh ditambahkan ataupun tidak. Jadi kita ratakan terlebih dahulu kembali. Nah, setelah merata kita aduk menggunakan spatula. Nah, setelah merata kemudian kita masukkan kocokan putih telur tadi. Kita bagi menjadi 3 bagian agar memudahkan pada saat proses pengadukan. Jadi untuk adonannya betul-betul tercampur secara merata. Seperti ini kurang lebih, jadi saya percepat saja. Jadi kita bagi menjadi 3 tahapan proses pengocokan. Kita aduk balik ya. Jadi ini saya menggunakan spatula ukuran jumbo atau ukuran yang besar agar memudahkan pada saat proses pengadukan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Jadi untuk loyangnya ini saya olesi dengan Carlo. Untuk Carlonya saya buat sendiri dengan perbandingan 1:1, minyak sayur, mentega putih dan tepung terigu. Ini dikocok sampai mengembang ya. Kocok dengan kecepatan paling tinggi. Seperti ini, pastikan semua sisinya terkena. Sebelumnya ini saya kocok dulu untuk cream cheese-nya, adonan cream cheese-nya. Kita kocok bersama dengan gula halus. Saya tambahkan dengan vanila cair. Ini kita kocok sampai betul-betul lembut dengan kecepatan sedang. Kita percepat saja, kurang lebih 2 menitan kita kocoknya. Nah, setelah selesai, setelah merata, kita masukkan 1 butir telur, 1 telur utuh. Kemudian kita kocok kembali dengan kecepatan rendah saja asal merata. Kemudian kita masukkan maizena kurang lebih 25 gram ya. Kemudian kita kocok kembali dengan kecepatan rendah. Nah, setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk ovennya kita sudah panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius, panas atas api bawah, kurang lebih 10-15 menit. Jadi pastikan oven dalam keadaan betul-betul panas pada saat kita memasukkan adonan ke dalam oven. Nah, ini kita lanjut, kita ratakan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sudah sebelumnya kita oles dengan Carlo. Jadi untuk agar menghasilkan marble tanpa kulit itu sebaiknya olesnya pakai Carlo. Kemudian kita masukkan kurang lebih 3/4 adonan warna coklat seperti ini.
Nah, setelah itu kita masukkan cream cheese-nya, kita ratakan. Jadi sebaiknya di 3/4 bagian, karena biasanya kalau terlalu di tengah, itu cream cheese-nya akan turun ke bagian dasar. Jadi simpannya atau pada saat menimpa adonan cream cheese di 3/4 bagian. Setelah itu kita ratakan, kemudian kita timpa bagian atasnya dengan sisa adonan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, setelah selesai, ini siap untuk dipanggang. Proses pemanggangan kurang lebih 50-1 jam. Kita menggunakan panas atas api bawah. Jadi untuk suhunya di awal saya menggunakan suhu 175 derajat panas atas api bawah. Ini kurang lebih 50-60 menit. Jadi setiap 20 menit saya turunkan suhunya. Jadi ini saya setel waktu di 1 jam pertama. Kemudian ini 20 menit kemudian saya turunkan di suhu 150 derajat Celcius. Ini bisa dilihat, ini sudah mulai mengembang. Di 20 menit terakhir saya turunkan suhunya menjadi 140 derajat. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing ya, tingkat kematangannya. Untuk memastikan cake-nya matang sempurna, sebaiknya dengan cara tes tusuk. Ini kurang lebih 1 jam ya, sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari oven. Kemudian kita angin-anginkan terlebih dahulu, kurang lebih 10-15 menit, baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, seperti ini, kita hentak-hentakkan terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan menggunakan cooling rack. Jadi kalau adonan full seperti ini biasanya agak keras ya pada saat kita mengangkat loyang dari adonannya, mengeluarkan loyang dari adonannya. Kemudian kita keluarkan loyangnya, kita angkat secara perlahan. Jadi ini masih dalam keadaan panas ya, masih panas tapi tidak terlalu panas. Kita keluarkan dan hasilnya seperti ini. Hasilnya mulus tanpa kulit ya, sangat cantik. Bagaimana, mudah bukan? Dan selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.